Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lelatul Rahmi, NIM 2034883, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang ISBN. ISBN adalah singkatan dari International Standard Book Number atau nomor buku standar internasional yang terdiri dari deretan angka 10 digit sebagai pemberi identifikasi terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit. Fungsi dari ISBN antara lain memberikan identitas terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit dan membantu memperlancar arus distribusi buku karena dapat mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemesanan buku. Adapun manfaat penggunaan ISBN. Penggunaan ISBN dalam suatu terbitan, baik itu secara fisik atau dicetak di kertas maupun secara digital, mempunyai banyak manfaat. Antara lain, yang pertama, ISBN adalah suatu identitas unik yang berlaku secara internasional untuk suatu terbitan. Barisan angka ISBN yang cukup ringkas dapat menggantikan bibliografi yang biasanya cukup panjang. Yang kedua, ISBN memungkinkan update direktori penjualan buku dan database bibliografi, sehingga informasi tentang suatu buku dapat diperoleh dengan mudah. Yang ketiga, distribusi suatu buku berdasarkan oleh ISBN. Yang keempat, ISBN bisa dibaca oleh mesin dalam wujud 13 digit EAN UCC berkode. Keterbacaan oleh mesin membuat proses lebih cepat dan mengeliminasi jumlah kesalahan. Yang kelima, manajemen hak cipta didasari oleh ISBN. Yang ketiga, sekup penggunaan ISBN. Yang pertama, buku cetak dan pamflet. Yang kedua, terbitan menggunakan huruf braille. Yang ketiga, terbitan yang tidak terbit secara reguler. Yang keempat, peta. Yang kelima, film, video, dan transparansi pendidikan. Yang keenam, audiobooks. Yang ketujuh, terbitan elektronik. Yang kedelapan, kopi digital dari sebuah buku cetak. Yang kesembilan, mikrofilm dari suatu terbitan. Yang ke-10, software pendidikan dan beberapa contoh terbitan yang tidak bisa memperoleh nomor ISBN adalah: yang pertama, terbitan yang terbit secara kontinu. Yang kedua, terbitan berupa iklan. Yang ketiga, musik yang dicetak. Yang keempat, dokumen pribadi. Contoh, kurikulum, feed. Yang kelima, kartu ucapan. Yang keenam, rekaman musik. Yang ketujuh, software selain untuk edukasi, email. Yang selanjutnya, penggunaan ISBN. Penggunaan ISBN tersebut antara lain, yang pertama, bagi penerbit mengidentifikasi proyek terbitan, identifikasi terbitan dalam katalog penerbit, dan iklan, sistem kontrol stok, memonitor data penjualan, membuat statistik, menangani pengembalian. Yang kedua, bagi pusat distribusi, membuat database terbitan, membuat bibliografi suatu produk dan katalog untuk penjualan buku, order pelayanan melalui sistem komunikasi berbasis elektronik atau internet, memonitor proses logistik. Yang ketiga, bagi toko buku, pencarian bibliografi, mencari alamat penerbit atau distributor, atau point of sale system. Yang keempat, bagi perpustakaan, sumber informasi peminjaman, mengcopy katalog, membuat statistik peminjaman buku, peminjaman antar perpustakaan,
Dan selanjutnya, struktur ISBN. Barisan angka dalam ISBN mempunyai susunan khusus yang terdiri dari 10 digit untuk ISBN 10 dan 13 digit untuk ISBN 13. Deretan angka dalam ISBN terdiri dari 4 atau 5 elemen yang tiap-tiap elemen tersebut memiliki fungsi tersendiri. Struktur untuk ISBN 10 adalah sebagai berikut. Yang pertama, registrasi grup elemen atau kode negara asal atau kode bahasa. Yang kedua, registrasi elemen atau kode penerbit. Yang ketiga, publikasi elemen atau kode identitas terbitan. Yang keempat, cek digit atau angka untuk memvalidasi ISBN. Sedangkan untuk ISBN 13 mempunyai struktur yang sama dengan 10, tetapi pada bagian depan ditambah 3 digit angka. Kode booklet dari standar berkode EAN sebagai catatan bahwa peletakan tanda hubung pada ISBN adalah bersifat opsional dan dipergunakan untuk mempermudah pembaca kode ISBN. Penggunaan tanda hubung tersebut tidak mempengaruhi cara penentuan ISBN, sebab masing-masing elemen mempunyai panjang yang bervariasi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.